Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit juga merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber-sumber sejarah Kerajaan Majapahit. Sumber-sumber sejarah yang menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit sebagian besar berupa kitab sastra, yaitu seperti 1. Kitab Para Raton. Selain menceritakan tentang Raja-Raja Singosari, Kitab Para Raton juga menjelaskan tentang Raja-Raja Majapahit. 2. Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 yang menjelaskan tentang keadaan kota Majapahit, daerah jajahannya, dan perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaannya. 3. Kitab Sundayana menjelaskan tentang Perang Bubat. 4. Kitab Usaha Jawa menjelaskan tentang penaklukan Pulau Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar. Di samping dari sumber sejarah tersebut, sumber sejarah peninggalan Majapahit juga berupa seni bangunan seperti candi, pintu gerbang atau gapura, pemandian atau pertirtaan. Berikut 6 peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit yang berupa candi atau gapura. 1. Candi Suko. Peninggalan Kerajaan Majapahit Candi Suko terletak di Desa Berjo, Kecamatan Margoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Suko ini dibangun pada tahun 1437 Masehi dan masuk ke dalam jenis candi Hindu dengan bentuk piramid. 2. Candi Ceto. Peninggalan Kerajaan Majapahit Candi Ceto terletak di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jerawi, Karanganyar, Jawa Tengah. Menurut perkiraan para sejarawan, Candi Ceto ini berasal dari akhir keruntuhan Kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-15 Masehi, dan candi ini baru ditemukan pada tahun 1842 karena tulisan dari seorang arkeolog Belanda yakni Van de Vlis. 3. Candi Pari. Peninggalan Kerajaan Majapahit Candi Pari terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut perkiraan, candi ini dibangun saat masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. 4. Candi Capung. Peninggalan Kerajaan Majapahit Candi Capung terletak di Desa Capung, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. 5. Gapura Wringin Lawang. Peninggalan Kerajaan Majapahit Gapura Wringin Lawang terletak di Desa Jati Pasar, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. 6. Gapura Bajak Batu. Gapura Bajak Batu terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, dan menurut perkiraan dibangun pada abad ke-14 Masehi. Berdirinya Kerajaan Majapahit adalah usaha dan perjuangan Raden Wijaya dibantu pengikutnya. Ia mampu memanfaatkan kedatangan tentara Cina Mongol atau Kublai Khan yang datang ke Pulau Jawa untuk menghukum Kartanegara. Kedatangan pasukan Kublai Khan dimanfaatkan untuk menyerang Jayakatwang di Kadiri, sehingga kekalahan Kartanegara dapat terbalaskan karena Jakakatwang akhirnya meninggal di ujung Galuh. Sedangkan pasukan Kublai Khan melalui tipu muslihat Raden Wijaya dapat diusir dari Pulau Jawa tahun 1293. Setelah berhasil mengusir pasukan Kublai Khan, maka tahun 1293 Raden Wijaya dinobatkan menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kartarajasa Jayawardhana. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang kuat,
Maka Raden Wijaya melakukan berbagai tindakan, yaitu seperti membangun Majapahit sebagai pusat pemerintahan, mengawini keempat putri Kertanegara, dan membalas jasa dengan memberikan kekuasaan kepada para sahabat dan pengikutnya. Walaupun demikian, di antara para pengikutnya ada yang tidak puas dan akhirnya menjadi benih pemberontakan di Majapahit. Ketegangan ini dimanfaatkan oleh Mahapati yang berambisi menjadi Patih Hamengkubumi. Ialah biang keladi dari kerusakan-kerusakan. Pada masa Kertarajasa masih berkuasa, pemerintahan sudah dimulai oleh Ranggalawa 1295 Masehi. Ia wafat dalam pertempuran melawan pasukan Kejajuan. Karena fitnah dari Mahapati, akhirnya Sora tewas dalam pertempuran melawan pasukan pemerintahan tahun 1298 sampai 1300. Adapun Nambi beserta keluarganya dibinasakan setelah memberontak tahun 1316. Pemberontakan juga muncul pada masa pemerintahan Jayanegara. Karena Jayanegara adalah raja yang lemah, di antara pemberontakan tersebut yang paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti tahun 1319. Tetapi akhirnya dapat dipadamkan oleh pasukan Bayangkari yang dipimpin Gajah Mada. Atas jasanya, Gajah Mada menjadi Patih Kahuripan tahun 1319 dan selanjutnya tahun 1321 diangkat menjadi Patih Daha. Pemberontakan terhadap Majapahit tetap muncul pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, yaitu seperti pemberontakan Sating dan Gata di daerah Basuki tahun 1331, dan pemberontakan tersebut juga berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada. Atas jasa tersebut, maka Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Majapahit tahun 1333. Dengan adanya Sumpah Amukti-Palapa, maka Gajah Mada bercita-cita mempersatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sehingga untuk mewujudkan sumpah tersebut, pasukan Majapahit yang dipimpin Gajah Mada dan dibantu oleh Aditya Warman melakukan politik ekspansi atau penyerangan ke berbagai daerah dan berhasil. Atas jasanya, Aditya Warman diangkat menjadi Raja Melayu tahun 1347 untuk menanamkan pengaruh Majapahit di Sumatera. Pada tahun 1350, Majapahit diperintah oleh Hayam Wuruk. Ia bergelar Raja Sanegara dan dalam menjalankan pemerintah yang didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada, Aditya Warman, dan Punala, sehingga pada masa tersebut Majapahit mencapai puncak kebesarannya karena daerah kekuasaannya hampir meliputi seluruh Nusantara dan Majapahit berkembang sebagai kerajaan maritim sekaligus kerajaan agraris.